Bacaan Injil Yohanes 19:25-27. Maria berduka cita. Kamis, 15 September 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sejenak firman Allah. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ke 27. Yesus disalibkan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Saat Yesus berada di atas salib, di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Inilah ibumu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Setiap hari kita mendengar bermacam-macam pengumuman dari berbagai sumber. Ada orang yang berprofesi memberi pengumuman setiap hari. Namun, apakah pengumuman itu penting dan berimplikasi pada keselamatan? Dalam Injil Yohanes, proses penyaliban Yesus ditulis secara singkat saja. Yohanes lebih berfokus menceritakan beberapa pengumuman di sekitar penyaliban itu. Pertama, Pilatus memasang sebuah pengumuman dalam 3 bahasa di atas kayu salib. Kedua, para prajurit membagi-bagi pakaian Yesus yang tanpa mereka sadari. Hal itu mengumumkan penggenapan Mazmur pasal 22 ayat ke-19. Ketiga, Tuhan sendiri mengeluarkan sebuah pengumuman terkait ibu jasmaninya, Maria. Ada banyak motivasi di balik sebuah pengumuman. Pilatus menaruh pengumuman Yesus, Raja orang Yahudi, untuk melukai perasaan imam-imam kepala dan masyarakat Yahudi. Mereka telah memaksanya menjatuhkan hukuman mati yang tidak diinginkannya atas Yesus. Para prajurit membagi-bagi pakaian Yesus karena menginginkan kain gratis. Mereka merampas hak milik orang lain. Namun, Tuhan Yesus mengeluarkan pengumuman untuk menyelamatkan Maria, ibunya, dengan berkata, "Inilah ibumu." Ia mempercayakan pemeliharaan dan perlindungan atas Maria kepada muridnya setelah kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, perkataan kita, baik berupa pengumuman, nasihat, pidato, pesan, atau kesaksian, maupun berupa ucapan, tulisan, atau rekaman audio, dapat kita pakai untuk menyelamatkan orang lain. Pengumuman yang kita sampaikan bisa mencegah orang dari mengalami celaka atau bencana. Pesan yang kita ketik bisa menjadi penghiburan bagi yang berduka. Kesaksian kita dapat membebaskan seseorang dari fitnahan atau tuduhan palsu. Jika selama ini perkataan yang kita sampaikan lebih banyak memuaskan ego pribadi, patutlah kita meminta ampun kepada Allah. Dengan pertolongan Roh-Nya, kita akan dimampukan memakai perkataan kita untuk melindungi dan menyelamatkan orang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.